Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf. Mau jawab salam nyaring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ayo berkah. Celupnya mana celupnya? Faslun. Kok fi'lun di sini? Faslun, fasal. Ghaslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Memandikan mayat, mengkafani mayat, menyolati mayat, dan memakamkan mayat hukumnya fardu kifayah. Jadi, kalau Zidane mati, Zidane wajib hukumnya secara apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah kemarin sudah kita bahas bahwa wajib dalam satu daerah yang mengurusinya. Sehingga kalau sudah ada yang ngurusin kematian Zidane, maka yang lain tidak mendapatkan dosa dan telah gugur kewajiban terhadap mereka. Hanya saja para ulama berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang dia itu gak peduli mau itu kifayah atau ain, dia tetap gaspol. Namanya fardu ya fardu. Oke. Dan tahu atau tidak, terdapat hadis dari Rasulullah SAW, orang yang ngurusin jenazah, dia ikut ngurusin jenazah, ikut menyolati, ikut memakamkan dan sebagainya, dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala yang sangat besar. Gunung Uhud. Jadi kalau semisal nanti Zidane meninggal, usahakan kita mendatangi Zidane, ya. Kita makamkan. Lalu nanti kita akan sholati kita ya. Hadir semua insyaallah ya. Insyaallah. Habis itu kita akan mendatangi itu sunnahnya. Benar. Oh iya. Habis itu kita bilang, siapa itu? Buka. Siapa itu? Oh, Eshbak. Hah? Enggak. Oh, tipe apa? Tuku. Hah? Hadir. Waalaikumsalam. Masuk. المايك هنا هذا هنا تتكلم انت. Duk. Yo, masuk. Full. Keep mulai di El. Nih. Kembali ke cerita tadi. Hah? Iya, ngantok jiling ini. Singa keme boleh. Oh, pop. Yo. Jadi, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ke cerita Zidane. Jadi kalau semisal Zidane meninggal, kewajiban bagi kita adalah 4 perkara saja. Oke? Kewajiban kita adalah memandikan. Kewajiban selanjutnya
mengkafani, selanjutnya menyolati, selanjutnya memakamkan. Habis itu tinggalkan. Sudah. Nah, namun ada beberapa hal yang dianjurkan. Kita datangi keluarganya, kita datangi siapa? Habis itu kita Kakak Zen. Kak Zen, yang sabar Kak Zen. Kita dianjurkan bagi kita untuk membuat hati orang-orang yang sedih atas kepergian Zidan itu bahagia. Atau ya walaupun sulit rasanya untuk bahagia, tapi kita diminta untuk menghibur mereka. Baik. Sekarang begini teman-teman. Hadza idza kana musliman. Itu kalau jadi muslim. Sekarang pertanyaannya kalau kafir. Nah. Ya. Sekarang pertanyaannya kalau kafir. Tapi sebelum kita membahas tentang kafir, memandikan mayat itu hukumnya tetap wajib walaupun dia mati tenggelam. Jangan sampai tiba-tiba pakai logika, wah, udah tenggelam, udah mandi tuh, udahlah tinggal kafani aja, gak ada. Mau tenggelam, mau enggak, hukumnya tetap wajib untuk dimandikan. Baik, sekarang tadi itu keempat kewajibannya itu diperuntukkan bagi muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau kafir bagaimana? Kalau kafir bagaimana? Kafir itu ada dua. Ada kafir tolol, ya, kafir yang tolol, yang nyebelin, yang brengsek, kafir harbi. Contohnya siapa? Israel. Nah, yang pertama haram hukumnya kita menyolati orang kafir harbi. Haram hukumnya kita menyolati orang kafir harbi. Adapun selain dari itu, hukumnya tidak wajib. Termasuk apa? Termasuk memakamkannya? Yes, termasuk memakamkannya tidak wajib. Termasuk mengkafaninya? Termasuk mengkafaninya tidak wajib. Termasuk memandikannya tidak wajib. Sehingga kalau semisal ada jenazah IDF, ya, IDF tahu ya? Yang tiba-tiba mati, bengkah, ya, itu nggak perlu kita hormati itu jenazahnya. Jadi apa yang dilakukan? Ya, buang jauh-jauh yang sekiranya tidak menyakiti aromanya terhadap orang-orang muslimin. Ya, kita tidak. Islam itu adalah agama kasih sayang kepada mereka yang berhak mendapatkan kasih sayang. Ya, Islam adalah agama kasih kepada mereka yang berhak mendapatkan kasih. Islam bukan agama yang memberikan kasih secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih secara mutlak dengan berbagai macam turunan-turunannya. Ada berikan kadar begini. Cukup bagi orang kafir, kasih yang Allah berikan kepada mereka hanya segitu saja. Setelahnya sudah mereka adalah hina sehina-hinanya. Khusus untuk kafir harbi. Jadi bahkan dibuang, dimasukin ke got kemanapun, udah. Itu adalah apa ya? Menjijikkan sekali mereka. Kafir harbi. Yang kedua ada kafir baik. Kafir zimmi, kafir yang sudah membuat perjanjian dengan umat Islam. Atau mungkin kafir-kafir yang sering kita temui. Nah, kita wajib menghormati mereka. Menghormati jenazahnya? Yes, wajib hukumnya kita menghormati jenazah mereka. Suatu hari ada jenazah Yahudi lewat. Ada jenazah Yahudi lewat. Bukan harbi. Ketika Rasulullah di Madinah, ada jenazah orang Yahudi lewat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdiri, guys. Berdiri terhadap matinya orang Yahudi yang lagi dibawa. Dapat ya poinnya? Berarti kalau kafir harbi, pertama haram sholat, yang lain nggak wajib. Nah, kalau kafir yang baik, kafir baik, maka pertama tentu saja haram sholat, karena sholat itu hanya untuk orang Islam. Adapun untuk memandikan, hukumnya boleh. Khusus memandikan, hukumnya boleh, bukan wajib.
Adapun mengkafani, maksudnya buntu, dibungkus, dan memakamkannya, hukumnya wajib. Jadi cara kita menghormati mereka, tapi kalau sekarang kan udah diurusin sendiri sama mereka kan. Nah, andai kata tiba-tiba ini ada mayat orang yang kita ketahui selama hidupnya adalah orang kafir dan dia baik. Dan yang ngurusin ya cuman kita-kita doang. Maka yang wajib bagi kita adalah mengkafaninya dan memakamkannya. Baik. Bro, boleh tanya? Boleh. Kalau yang memandikan itu kan wajib kan buat umat muslim tadi. Kalau dia punya penyakit menular gitu. Sekarang sudah ada teknologi yang membuat dia orang yang memandikannya itu menggunakan pakaian khusus yang membuat penyakitnya tidak menular. Tapi ya, Tapi andai kata ada satu penyakit, pernah nonton ada film loh yang virus yang bahkan orang itu pakai, ada film aku lupa. Tahu gak? Yang besi kayak besi tuh yang tiba-tiba. Tahu ya? Pernah lihat? Bagi-bagi dua terus itu. Ah, iya yang bagi-bagi dua terus tuh, aku lupa itu. Andai kata itu benar-benar ada di real life ya udah gak wajib. kalau bahaya banget kan. Oh, kalau bahaya banget, ya mau digimanain? Ya, pas COVID. Begitu. Itu bagi orang bagi orang kafir. Ya magado. Nikah bahasnya. Oh, bahas Bobby, tak kira lanjutan yang tadi. Nah, kalau untuk orang syahid, maka haram hukumnya kita menyolati dan memandikan orang syahid. Orang yang meninggal syahid, haram hukumnya. Kita memandikan mereka dan menyolati mereka. Kenapa? Karena itulah kemuliaan mereka. Mereka tanpa kita solati, mereka sudah mulia. Bahkan tak perlu dimandikan karena itulah tubuh yang telah suci. Syahid ini ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Syahid dunia adalah orang yang meninggal di medan perang, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ya, tapi kita gak tahu. Di dunia, syahid dunia, aku bahas nanti aja ya. Kedua ada syahid akhirat. Syahid akhirat adalah orang yang meninggal dalam keadaan parah. Mungkin meninggal karena sakit perut, meninggal karena kanker, meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan sakit nyeri, meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, bahkan para ulama menyebutkan meninggal disebabkan cinta. Ya, meninggal disebabkan cinta akan jadi syahid. Bahkan para ulama menyebutkan even cintanya itu ke cowok. Dalam keadaan itu menahan cintanya. Karena dia tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Misal akil gay. Misal akil gay. Suka ke Inul. Misal. Misal akil gay suka ke Inul. Tapi akil ini tahu bahwa mendekati Inul, goda-godain Inul, itu haram. Dan akil berusaha untuk menjauhi Inul. Akil berusaha menjaga hubungan agar jangan sampai terkena satu dosa antara dia dengan Inul. Tapi akil dalam keadaan menahan itu kan tujuannya untuk apa? Untuk ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akil, Nul jangan senyum Nul. Nah, dan akil, bentar dulu. Dan akil disebabkan itu, akil stres. Akil tujuan enggak Allah. Dan meninggal disebabkan stresnya tadi itu, akil mati syahid. Nah, gitu ya. Itu namanya syahid akhirat. Ada namanya syahid dunia akhirat. Perang fi sabilillah. Di dunia dia meninggal dalam keadaan terhormat, syahid terhormat di dunia dan syahid terhormat di akhirat. Namun dalam urusan jenazah, kita kan gak bisa menilai akhirat seseorang. Sehingga kita menghukumi antara syahid dunia dan syahid dunia akhirat itu sama. Faham, Tom? Bro, kalau semisal mati dalam kecelakaan atau dibegal, Iya, mati syahid.
Rasulullah sallallahu alaihi khusus untuk begal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ada orang yang mengganggu kamu, mengganggu kehormatan kamu, berusaha mengambil harta kamu, perangi dia. Kalau kamu mati, kalau kamu meninggal, kamu akan meninggal dalam keadaan syahid. Ada nas khususnya dari Rasulullah. Dan kalau orang yang membunuhmu yang meninggal, dia akan masuk surga. Masuk neraka. Masuk neraka. dan dialah yang akan masuk neraka. Tapi ini kalau diterapkan hukum Islam. Kalau hukum yang itu yang ngebunuh masuk penjara. Waduh. Yang meninggal pun masuk penjara. Dalam Islam tak. Dalam Islam tidak. Justru terhormat. Bahkan kemarin nonton nggak persidangan di salah satu negara yang dia itu dihukum gara-gara motornya dicuri, terus dianggap menyetir secara tidak wajar karena mepet. Ini namanya motor dicuri ya, dimepet lah. Di Sleman. Mas. Di Daerah Mas. Sleman. Enggak ada. Enggak bisa dibelok, Mas. Nah, oke, khusus untuk syahid maka haram hukumnya mensolati dan haram hukumnya untuk memandikan. Bahkan para ulama menyebutkan haram hukumnya kalau misal ada darahnya dibersihkan. Kecuali dia najis yang berbeda. Dan ini pun terjadi perdebatan. Tapi untuk darah itu adalah darah terhormat. Darah saudara-saudara kita di Gaza. Terhormat itu. Terhormat. Aku gak kebayang betapa bahagianya korban-korban yang telah pergi itu. Tapi itu ya sudah, itu mereka yang berbahagia. Tugas kita di dunia apa? Ya udah, yang pergi biarlah pergi. Sekarang fokus kita gimana caranya Gaza ini bisa merdeka. Gimana caranya Palestina ini merdeka. Semoga Allah melaknat kaum yang terkutuk itu. Ya Rabb. Nah, adapun untuk mengkafani dan memakamkan hukumnya wajib. Tapi pengkafanannya beda. Kalau kita kan dibuka dulu bajunya, ya kan? Habis itu dipakein kain. Tapi untuk syahid, dia dimakamkan, dikafani dengan baju yang dia pakai. Dengan baju yang dia pakai sehari-hari. Kecuali misalnya dia pakai baju zirah. Kan itu bukan pakaian sehari-hari. Zirahnya kita lepas. Tapi untuk pakaian, celana misalnya kan pakaian sehari-hari. Nah, kita makamkan dia. Dan ditambahi yang bagian kurang-kurangnya. Buka aja. Di Google harusnya ada kafan orang yang mati syahid. Ada kok di Google. Harusnya ya. Nah, itu kalau orang mati syahid. Jadi muslim sudah jelas, muslim ghairu syahid, muslim yang tidak mati syahid, jelas ya? Jelas. Atau syahid akhirat, sudah jelas ya? Jelas. Syahid akhirat ya sama, karena kita tidak bisa menilai akhirat seseorang, akhirat seseorang. Jadi kita menghukumi mereka itu sama. Orang kafir sudah jelas, harbi bagaimana, kafir baik itu bagaimana, lalu orang syahid sudah jelas. Sekarang, baik keguguran. Baik keguguran. Apa yang disebut baik keguguran dalam bahasa Arab disebut sebagai as-siqt. As-siqtu, siqt. Bukan seket, bapam. Siqtu. Wa huwa nazilu, ya, yaitu bayi yang keguguran sebelum menginjak usia 6 bulan. Kalau telah melewati 6 bulan, maka hukumnya layaknya orang dewasa. Nah, sekarang kembali ke pernyataan tadi. Kalau ada bayi yang keguguran sebelum berusia 6 bulan, maka bagaimana? Kalau diketahui setelah dia keguguran, diketahui bahwa dia itu pernah hidup, walau lahzah, walaupun sekejap. Contohnya dia tiba-tiba teriak, "Oek!" Atau tiba-tiba gerak, meninggal. Maka dia dihukumi sebagaimana orang gede. Orang dewasa. Di dalam perut nggak bisa bersuara. Mas, keguguran, Mas. Tahu keguguran, definisi keguguran. Kalau keguguran ya, Di dalam. berarti di dalam. Enggak, pas keluar. Oh,
Oh, bukan. Pas keluar. Meninggal aja. Prematur. Oh, keguguran tuh disebut pas di dalam. Enggak, itu pas keluar, itu pas keluar. Berarti aku yang bodoh. Mohon maaf Bobby yang ganteng. Lanjut. Nah, netizen di rumah pasti bingung. Iya. Berarti aku yang salah paham selama ini. Maafin aku ya. Keren. Nah, itu kalau semisal di dalam kalau sudah keluar dan dia masih sempat gerak atau berteriak atau ada tanda-tanda kehidupan dari dia, maka kita hukumi dia sebagaimana orang dewasa. Kita mandikan, kafani, solati, dan makamkan. Lalu yang kedua, kalau tidak diketahui dia sempat hidup atau tidak, maka kita lihat. Kalau sudah berbentuk layaknya jasad, ya sudah ada tandanya, sudah berbentuk, sudah bagaimana, maka sebagaimana orang dewasa. Kalau enggak, pas sudah keluar, kita ngelihatnya kan pasti di luar. Kalau di luar udah pasti berbentuk. Kalau pas keluar dia udah Mungkin- berarti dia keguguran. Kalau pas keluar dia masih gerak-gerak. Bukan. Ya udah, kita ganti istilah. Iya. Kita ganti istilah. Keluarlah. Nah, oke. Keluarlah. Dalam keadaan Dalam keadaan sempat hidup atau tidak. Kalau sempat hidup, walau lahzah, kita hukumi layaknya orang dewasa. Kalau tidak sempat hidup, maksudnya tidak jelas dia hidup atau tidak. Kalau sudah berbentuk, lengkap ya. maka kita hukumi dia sebagaimana orang dewasa. Kalau tidak berbentuk, mungkin masih gumpalan, masih apa, maka disunnahkan, ya, ditutup pakai kain aja. Habis itu dimakamkan. Langsung nggak perlu disolatin. Iya, nggak perlu. Yang pertama itu disolatin. Dihukumi sebagaimana orang dewasa. Oke. Oke? Jelas ya? Jelas. Nah, aku baru dapat ilmu dari Bobby ini. Aku selama ini meyakini keguguran berarti gak sempat hidup gitu aja. Gak sempat hidup, bread gitu. Meninggal di dalam kandungan. Baik, terima kasih Bobby. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bobby kacang bandit. Sudah dan dia. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Al-udhul munfasil. Anggota tubuh yang Hilang. terpisah. Kalau itu Astagfirullah. Kenapa gue ketawa? Enggak. Kalau itu adalah anggota tubuh yang terpisah dari orang yang hidup, ya gak usah disolatin. Orangnya masih hidup. Gak usah tapi dianjurkan, kalau masih bisa disambung sama dokter ya silahkan disambung. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, maka cukup dimakamkan saja. Pakai kain. Aki kain. Pakai kain. Pakai kain boleh. Aku dengernya aki kain. Nah, kalau ternyata dia dari mayat orang Islam dan kita ketahui dia mayat orang Islam, maka wajib yang 4 tadi. Wajib yang 4 tadi. Walaupun itu prasangka. Walaupun kita ini Islam apa enggak, tapi prasangka kita lebih ke pasti Islam sih gitu. Kita tetap hukumi itu adalah tangan orang Islam. Misalnya Bobby lagi motoran, tiba-tiba ngeliat kayak tangan. Tangan gitu. Nah, begitu ya? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dilaksanakan seperti itu, Pak. Baik, sekarang sudah jelas ya semuanya ya. Orang kafir bagaimana, orang Islam bagaimana, orang kafir harbi bagaimana dan seterusnya. Oke. Ghaslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman. Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah dan memakamkan jenazah hukumnya fardu kifayah apabila yang meninggal adalah orang Islam. Wulida hayyan, sempat hidup sebagaimana yang aku bahas tadi ya, pendetailannya ingat? Wa wajaba lidhimmiyin takfinun wa dafnun, dan wajib bagi orang kafir dhimmi, kafir baik. Takfin, kafan, dafnun, makam. Jelas ya? Wa li siqti mayyitin ghaslun wa kafnun wa dafnun. Dan bagi bayi yang enggak keguguran kata Bobby. Sebagaimana yang aku jelasin tadi lah pokoknya ya. Atau apalah istilahnya itu. Jujur aku baru tahu istilah itu. Habis Kaperani mati aku akan langsung scrolling dan akan mempelajari ilmu baru itu.
Dan bagi bayi yang meninggal lah. Ya, yang baik. Maka kewajibannya adalah ghuslun, memandikan, wa kafnun, dikafani, wa dafnun, dan dimakamkan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolati. Aku lupa agak ngejelasin ini detailnya. Dan tidak disolati alaihima kepada kafir zimmi dan seket tadi. Oke? Jelas? Aku lupa, sorry. Tambah lagi di catatan kalian. Wa man mata fi qitalil kuffar, dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan berperang dengan orang kafir. Bisa babihi, meninggalnya apa? Disebabkan oleh perang tadi. Ya? Kufina fi thiyabihi, maka dia akan dikafani dengan baju yang dia pakai. Dengan catatan itu adalah baju kebiasaan sehari-harinya. Sehingga kalau misal dia pakai baju besi, apa namanya? Besi apa itu? Zirah dan sebagainya, itu dilepas dulu. Jangan sampai ketahuan orang Madura. Fa'illam takfihi, kalau tidak cukup yang menutupi yang lain, zida 'alaiha, maka ditambah dengan kain tambahan. Wadufina, dan dimakamkan, wala yughsal, dan tidak dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati, tidak boleh disolati. Oke, sudah jelas ya? Tadi sudah aku bahas. Sekarang kita akan membahas tentang sedikit saja tutorial memandikan. Tutor mandi. Dan sebagaimana aku jelasin, di sini kita agak ngomongin sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya ada banyak. Tapi yang ingin aku tegaskan di sini, ini tutor kalau semisal nanti kita lagi jalan-jalan di hutan, terus Zidan meninggal, contohnya. Bagaimana cara kita memperlakukan Zidan? Inilah dia. Wa aqallul ghasli izalatun najasah. Dan paling minimalnya memandikan jenazah adalah yang pertama izalatun najasah. Kita hilangkan dulu najis dari badan Zidan. Najis-najisnya kita bersihkan dulu. Wa ta'mimu jami'i basharihi wa sya'rihi wa in kathufa marratan bil ma'il mutahhir. Dan meratakan seluruh tubuhnya, kulitnya, rambutnya, walaupun tebal, satu kali dengan air. Jadi minimal satu kali, ya. Diratakan, ya. Jadi Zidan, kita hilangkan dulu najisnya. Dengan air satu kali. Airnya yang apa? Air yang sebagaimana aku jelasin, yang suci mensucikan tadi, ya. Wa aqallul kafni satiru jami'il badani. Dan paling minimalnya kafan itu adalah kain yang menutup seluruh tubuhnya. Disunahkan menggunakan kain putih. Disunahkannya kain putih. Sehingga kalau misal pakai batik, pakai jeans, boleh. Boleh, tapi lagi-lagi ayo napa beliin kafan. Kita di hutan tadi. Oh, di hutan ya, baik ya. Kalau posisinya di hutan. Yang menutup seluruh tubuhnya. Pakai apa? Mungkin daun kalau dibentuk-bentuk. Dan pisang lah. Bisa nggak? Aku nggak tahu ya. Nggak kebayang sih di aku itu bisa dipakai untuk literally begini. Kalau memang sarjan itu di hutan. Searjen itu, ya kalau searjen itu kita bisa apa, bos? Langsung kuburin. Ya enggak, kita usahakan semaksimal mungkin, semampu kita. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Kecuali bagi orang muhrim dan muhrimah. Orang yang dalam keadaan ihram. Seluruh tubuhnya kecuali bagian leher dan sebagainya. Kepalanya. Oke, jelas ya? Nah, hukum asalnya, dikafaninya dengan apa? Dikafaninya dengan 3 lapis kain. Hukum asalnya. Hukum asalnya dengan 3 lapis kain. Tapi bisa jadi 1 kain saja. Apabila yang pertama, dia punya hutang dan orang yang dihutani, orang yang dihutangi gak ikhlas, dia diberikan kafan tambahan. Dia udah full utang tuh hidupnya tuh.
hutangnya itu berat, teman-teman. Hutang itu berat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata ada seseorang qutila fi sabilillah, meninggal dalam keadaan berperang fi sabilillah. Bahkan Rasulullah di awal itu bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi nyawaku yang berada di dalam genggamannya. Ya. Andai kata ada seseorang yang meninggal fi sabilillah dalam keadaan perang lawan Israel, kebayang kamu lawan Israel. Kamu meninggal, dihidupkan lagi, meninggal, dihidupkan lagi, meninggal lagi disebabkan oleh perang. Ma dakhalal jannah hatta yuqda dainuhu. Tidak akan masuk surga sampai hutangnya telah tuntas. Walaupun kecil banget, sampai dituntaskan. Dan itu, bagaimana cara penuntasannya? Bisa dituntaskan di dunia dan bisa dituntaskan di akhirat. Kalau dituntaskan di dunia dengan cara apa? Ahli keluarganya. Keluarganya yang menuntaskan. Kalau di akhirat, misal gak ada dari ahli keluarganya yang menuntaskan, berarti kan jadi tanggung jawab dia kan? Lantas apa terjadi? Dibayar pakai pahala. Pahala habis, maka dibayar pakai dosa orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi, dosanya kasih ke dia. Jadi minus. Ya. Yang menghutangi dosanya, kan punya dosa kan? Dosanya dikasih ke dia. Semua dosanya. Ditakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di akhirat itu gak ada dinar dirham, gak ada rupiah, ringgit, dolar, emas, gak ada. Di akhirat adanya pahala dan dosa. Jadi transaksinya menggunakan itu. Kalau utangnya 100.000 tuh pahalanya berapa? Tergantung, saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Nah, Semisal punya utang itu 100.000, cuman orang yang ngutangnya itu udah lupa lah. Bu, pentas apa dia? Ya tetap. Kita harus ngingetin gitu ya. Seyogianya orang yang dihutang, sebenarnya yang seharusnya yang lebih tepat orang yang minjem yang sadar diri. Iya. Ya, semisal yang menghutangi itu lupa, terus yang punya utang udah meninggal gitu loh. Ya udah, tetap hatta yuqda dainuhu. Kehitung. Tetap kehitung. Cara ngiklasinya gimana? Cara ngiklasinnya ya kamu datangin aja ke ahli warisnya. Kamu datang ke ahli waris, bapak kau dulu punya hutang tapi kau ikhlaskan dah. Kalau nggak gitu, Tetap kehitung. Tetap, sudah. meskipun saya gitu, udah saya nggak SD ke andi utang 500. Lah, tau nggak apa yang aku lakuin? Dulu aku masih ingat. Aku di SD ku dulu suka minjem. Dulu aku pas SD itu pernah minjem pentol. Mau beli pentol? Iya. Enggak, minjem pentol ke BB. Ngutang, ya minjem bayar duit. Bayar pakai hutang. Nah, terus tiba-tiba ada memori di otakku. Kayaknya dulu sering deh. Tapi kayaknya belum kubayar deh. Pas SD itu. Nah, akhirnya apa yang kau lakuin? Aku ambil duit berapa ratus aku lupa. Datangin Sisi. Kan tetangganya Sisi. Kasih minta tolong ke BB, dulu kami nyebutnya BB. Bagi ke BB. Ini Moham nih sama aku. Kan dulu sering anak-anak minjem kan? BUT. Nah, akhirnya tak titip ke Sisi. Sisi minta tolong ini bayar. Jadi siapa di antara kalian yang punya hutang segera dibayar hutangnya. Dan meskipun kita nggak ngaku gitu ya, lewat orang gitu, bayarin gitu. Boleh. Taukil namanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan matlul ghani zulmun. Ya, menunda-nunda membayar hutang yang telah ditentukan temponya. Hutang tuh ada yang pakai tempo, ada yang nggak pakai tempo. Sudah ada tempo, kalau nggak ada tempo ya sudah, ya berarti tidak ada keterikatan hukum di sana. Tapi kalau ada tempo,
Mas. Misal nih, Zidane bertransaksi dengan Bobby. Jatuh tempo 1 bulan. Ya. Nah, tergantung siapa yang ngutang tadi? Bobby. Ganti orang. Berarti ya udah. Bobby punya hutang ke Zidane. Sudah 1 bulan jatuh tempo. Maka dilihat apakah Bobby ini sebenarnya mampu atau tidak. Karena ada tuh orang yang minjem, orang yang ngutang, tapi gak tahu diri gitu. Jalan-jalan gitu. Ya kan? Oh. Gak usah sudah. Nah, itu namanya disebut oleh Rasulullah sebagai orang zalim. Yang kamu berhak, entah kamu ajukan ke hakim, atau bahkan kamu berhak untuk ngomongin keburukan tentang dia. Boleh berarti. Boleh. Boleh kamu gibahin orang kayak begitu. Si fulan ini memzalimi saya. Itu kalau kasusnya Bobby ghani alias mampu. Makanya para ulama mengatakan matlu ghairil ghaniyyi, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang tidak mampu, tidak zalim. Ya gimana orang nggak mampu? Ya, dan dianjurkan bagi Zidane untuk memberikan tempo yang lebih panjang, terus. Dan tahu apa yang terjadi? Sepanjang Bobby punya hutang ke Zidane, Zidane ini setiap detiknya pahala, unlimited. Unlimited. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa pahala orang memberikan hutang itu lebih besar daripada bersedekah. Karena bersedekah ya. Kebiasaan dari pertama, kalau saya punya hutang mohon tegur. Iya. Loh, sering aku bikin itu. Nah, jadi Nah, jadi selama Bobby punya hutang ke Zidane, itu pahala Zidane wow. Unlimited tuh. Unlimited. Nah, oke. Jadi, kewajiban pertama itu adalah 3 helai. Sekarang bisa jadi 1 helai yang pertama, penyebab pertamanya adalah karena punya hutang. Dan orang yang maksudnya sudah gak ada sisa hutang dan orang yang memberikan hutang tidak memberikan izin. Yang kedua, kalau sang mayatlah yang berwasiat. Misal, Zidane mati. Punya anak. Namanya Inul. Zidane bilang ke Inul, "Nak," sambil lulus gitu. "Nak, kalau bapak mati, 1 helai aja ya." Ya siapa tahu. Aku wasiatkan kepada kau, kafanku 1 helai aja ya. Berarti wajibnya 1 helai. Atau kalau semisal dia dikafani dengan harta wakaf, di mana sang pewakaf itu, misal nih, Akil adalah seorang kaya raya. Ya, dia mewakafkan 100 kilo kain untuk kafan. 100 kilometer kain kalau dibentang, mungkin ya. Ya. Anggaplah gitu. Dan Akil tidak menjelaskan bahwa kafan ini minimalnya adalah 3 helai. Ya udah berarti 1 helai yang menggunakan kafan tersebut. Adapun selain dari itu semua, maka menggunakan 3 helai. Jelas? Jelas. Wa thalathu lafaif, dan 3 helai. Liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi, bagi orang yang meninggalkan tirkah, treka kata orang Madura, tahu kan? Ya, yang lebih dari hutangnya. Udah, sebagaimana detail yang aku jelasin tadi. Walam yusi bitarkiha, dan tidak berwasiat untuk meninggalkan 3 helai. Jelas ya proses kan? Itu tutorial mengkafani. Wa aqallus salati alaihi, adapun seminimal-minimalnya menyolati Zidane, ayyanwiya fi'las salati alaihi, yaitu berniat
menyolati Zidan. Ya. Wal fardah. Dan berniat fardu. Karena hukumnya sholat fardu. Wa yu'ayyin. Dan menentukan, mentakyin. Dan niat menyolati sudah jelas. Apakah wajib diucapkan? Tidak. Tidak wajib tidak wajib mengucapkan. Sebagaimana hukum-hukum yang aku bahas sebelumnya. Nah, jangan sampai salah orang. Misal, usolli ala Zidan. Tahunya itu mayat Bobby. Kurang info. Jadi paling aman adalah saya niat menyolatkan mayat ini, udah. Atau kalian boleh usolli ala man shalla alaihi imam. Aku menyolati orang yang disolatin sama imam. Misalnya. Oke? Nah. Imam. Siapa imam? Tapi yang urus jenazah itu dari awal sampai akhir itu cowok doang ya, gak ada cewek. Nyolatin hak laki-laki, mengubur hak laki-laki, membawa hak laki-laki, memandikan baru nanti beda-beda. Bisa perempuan. Ya mau ku detailin dan kalian menunggu selama 1 jam 2 jam. Intinya tetap ini kan ya, mahramnya kan ya yang boleh mandi. Mahramnya. Bahkan nggak harus mahram. Ada urutannya kok. Suami ke istri boleh, istri ke suami boleh. Nanti kalau misal nggak ada baru ini. Kalau nggak ada baru ini. Kalau nggak ada baru ini dan seterusnya. Ya. Wah, ada penjabarannya panjang banget. Mau aku jelasin satu-satu semuanya. Next. Dia penasaran tapi bilang next. Oke, jadi pertama Allahu Akbar. Kemudian wa yaqul Allahu Akbar. Wa huwa qa'imun in qadarah, dan dia berdiri kalau mampu, sebagaimana yang sudah aku jelasin. Ingat ya. Tsumma yaqra'ul Fatihah. Jadi kewajibannya adalah 4 takbir termasuk takbir yang pertama. 4 takbir termasuk takbir yang pertama. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Jadi Allahu Akbar baca Al-Fatihah. Thumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian dia mengucapkan apa lagi? Allahu Akbar, Al-Fatihah. Habis itu, ini catat please catat. Kita tidak tahu kapan kita nyolatin Zidan. Ayo. Seakan-akan mic-nya harus Zidan. Catat please, ini catat biar kalian ingat. Karena kalau ribet kalian nanti gak baca doa. Karena ini wajib teman-teman ya. Sudah ya? Takbir Allahu Akbar. Enggak, tulis saja Allahu Akbar. Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar minimal Allahumma salli ala Muhammad. Tsumma yaqul Allahumma salli ala Muhammad. Dah, itu doang, minimal. Aku gak mau detailin biar kalian gak bingung, biar kalian bisa sholatin Zidan nanti. Takbir kedua, Allahu Akbar, baca Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau panjang boleh pakai salat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Tapi kalau kalian lagi bingung, Allahumma salli ala Muhammad cukup. Gitu di Zidan beneran. Thumma yaqulu Allahu Akbar, kemudian dia berkata Allahu Akbar pada takbir yang ketiga. Habis itu apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Dah itu tok. Kan ada doa panjang, ya? Saya takut kalian tidak hafal. Muka-muka gak hafal ini. Ini maksudnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Warhamhu. Itu tok, itu sahaja cukup. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia dan kasihi dia. Cukup. Ya Allah, ampunilah Zidan dan rahmatilah Zidan. Alhamdulillah.
Thumma yaqulu Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan takbir yang keempat, Allahu Akbar. Dan di sini gak wajib baca doa. Yang keempat gak wajib baca doa. Boleh langsung Assalamualaikum. Dah. Salam. Tapi gak ada bacaan yang pendek yang Ada. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Waghfir lana wa lahu. Boleh. Tapi karena ada muka-muka gak hafal. Nah, jadi cukup itu ya. Jadi yang pertama, coba Akil praktek. ada itu. Ya. Nggak harus. Mas. Coba Akil praktek. Oh, langsung. Iya. Jadi selama di sini saya menyolati. Siapa yang mau kamu solati? Atau kamu boleh saya menyolati mayit ini, cukup. Dalam hati tapi kan? Ya. Allahu Akbar. Saya menyolati mayat ini. Mayat ini fardan, Karton. hukumnya fardu. Dah. Dah, habis itu Allahu Allahu Akbar. Akbar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Oke. Habis itu Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dah. Wes ya. Dan panjang umur insyaallah. Amin amin. Pensiunan. Target Pak. Target. Tema. Kepala Rizky. Bisa ya? Dan minta tolong ke depannya kalau ada yang meninggal dari tetangga, ya, sholatin, jangan sembunyi. Jangan sembunyi, ini banyak yang sembunyi. Sembunyi aja dia cuma hadir rokokan gitu, padahal di dalam lagi ada yang sholat. Sholat aja bentar aja kok, tinggal Allahu Akbar selesai dia. Nah, dan gak ada ruku, gak ada sujud, karena pernah ada kejadian. Serius ada kejadian. Aku gak perlu sebut. Jadi ada seorang anak kiai yang jahil. Bukan jahil. Jahil. Jahil bodoh. Gak pernah ngaji. Dia hanya numpang nama sama orang tuanya. Jadi suatu hari tiba-tiba saja ayahnya meninggal. Dan anaknya diminta untuk mengimami jenazah ayahnya. Tiba-tiba ada rukuknya, ada sujudnya 4 rakaat. Setelah salam, disuruh ngimamin. Ya gimana, dia gak bisa jawab apa-apa kan? Akhirnya assalamualaikum. Tiba-tiba, bentar dulu, Gus, Lora, Ceng atau apapun namanya. Bentar dulu. Kata makmumnya. Dulu Pak Yai ngajarinnya gak ada ruku, gak ada sujud. Oh, itu buat jenazah biasa. Ayah saya kan wali katanya. Abu. Jadi ini gak ada ya, gak ada bedanya. Mau dia siapa, tetap hukumnya seperti ini, oke? Wala budda fiha min syurutis salah. Nah, ini sudah selesai. Nih, tinggal dikit. Wala budda fiha min syurutis salah, dan wajib dari kewajibannya tadi itu adalah kewajiban tadi salah satunya adalah mengkafani. Ya? Sholat, kita ngomongin sholat, kenapa kafan? Dan di antara kewajiban sholatnya tadi itu adalah sebagaimana kewajiban sholat. Kalian harus wudu, kalian harus begini, terbebas dari ini, terbebas dari itu. Wa tarkil mubtilat. Dan meninggalkan seluruh hal-hal yang membatalkannya. Sekarang kita masuk ke tutorial terakhir. Wa aqallud dafni hufratun taktumu raihatahu. Ini batas minimalnya. Wa tahrisuhu minas siba'. Ini adalah batas minimalnya. Dan paling minimal kuburan, makam, adalah lubang. Ingat ya, lubang. Jadi, kalau semisal, anggap ini,
dibangun di sampingnya itu kayak kamar, kayak dibangun, kita bangun bangunan di atas, besok kita taruh di tengah, habis itu kita isi tanah dari atas, nggak boleh. Harus namanya lubang. Ingat definisinya adalah lubang. Bukan tiba-tiba Harus menguruk tanah lah. harus. Kalau ternyata banjir, apa yang dilakukan? Kayak biasa. Nah, nggak melulu azab, bro. Enggak dia film azab. Film. Maka yang dilakukan adalah apa? Diletakkan di dalam peti. Habis itu dimakamkan. Nah, itu jelas. Sebenarnya ada sunnah-sunnahnya. Nanti gimana dan sebagainya. Tapi ya, sebagaimana perkataan Mas Bobi tadi, nggak perlu panjang-panjang. Wa yusanu dan disunnahkan ayyu'ammaqa. Ini sunnahnya ya. Ayyu'ammaqa qadara qamatin wa bastah. Dan disunnahkan untuk diperdalam sebagaimana orang itu berdiri dan tangannya diangkat. Ya. Ini mu'tadil, ya rata-rata. Dan disunnahkan sebagaimana apa? Orang berdiri dan tangannya begini. Dalam banget itu ya. Jadi wa yuwassah dan dianjurkan untuk diluaskan. Yang mencukupi dia, mencukupi orang yang ngurusin dia ke dalam. Oke? Wa yajibu tawjihuhu ilal qiblah dan diwajibkan menghadapkan dirinya ke kiblat dan dianjurkan bagian kanannya ada di bawah. Oke? Nah, dan bagi yang misal selama belum rusak makamnya, mayatnya, jasadnya dan sebagainya, kalau misalnya kita habis nguburin Zidane dan kita baru ingat, wait. Zidane kita makamin tadi ngadep ke bawah loh. misal. Itu misal ya, itu misal. Itu misal ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita akan diwajibkan hukumnya bagi kita selama kita meyakini bahwasanya Zidane ini belum rusak jasadnya. Ya, kita gali lagi, kita hadapin lagi ke kiblat. Dan sebenarnya ada beberapa penyebab yang memperbolehkan seseorang untuk kembali menggali jasad Zidane. Ya, contohnya lupa gak dihadapin kiblat atau mungkin ketinggalan duit. Gak boleh. Karena di dalam agama kita haram hukumnya kita menyanyiakan harta. Misal iPhone 17-nya Bobby jatuh pas makamin tadi. 15 ya. iPhone 15-nya Bobby tiba-tiba jatuh, ya. Maka itu dikeluarkan. Sepatu enggak apa-apa. Sepatu, harta. Kalau dia enggak berharga gitu. Kayak sandal tukang gitu. Enggak biasanya kalau baju-bajunya itu di Jujur saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik. Sudah? Selesai? Ada pertanyaan? Sudah ya, gak ada pertanyaan ya. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala al-misawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.